Kalau hukum diartikan
seorang yang dipenuhi hidupnya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini taat kepada Allah, besok taat lagi. Kalau dia tidak berbuat taat, dia akan pusing, susah. Dia tidak salat sunnah, dia susah. Tidak baca Quran, dia susah. Tidak berzikir, dia susah. Maka dua model orang yang berbeda ini, dua-dua namanya kadihun. Kata Imam Baidawi begini, kadihun fi su'i wa kadihun fil khair. Ada yang sibuk dengan kejahatan, ada yang sibuk dengan kebaikan. Walaupun dua-dua ini berbeda, dua-dua kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali kepada ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kalian berdua akan ketemu dengan saya, tetapi melalui tahapan-tahapan itu dapat kematian. Jadi dari kematian, kaki satu di dunia, satu lagi sudah masuk akhirat. Setelah itu kita masuk alam barzakh. Itu tahapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kehidupan setelah kehidupan. Kehidupan alam roh. Setelah kehidupan alam roh ada kehidupan alam kandungan. Setelah kehidupan alam kandungan ada kehidupan dunia. Kita menikmati kehidupan yang ada di dunia tidak begitu lama. Paling lama tertentu, paling lama menyunawi panjang tertentu paling lama. Setelah itu dia akan melalui juga kehidupan alam barzakh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, saya menciptakan al-hayata wal mauta, ya, menciptakan hidup dan menciptakan mati. Apa maksud menciptakan hidup dan mati? Di dalam tafsir Sya'rawi, di dalam tafsir Qatada, beliau mengatakan menciptakan mati untuk bisa hidup di padang mahsyar, menciptakan hidup di dunia untuk bisa mati dan masuk ke alam barzakh. Inilah yang dikatakan dengan kami menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi rupanya kematian itu semua kehidupan juga. Supaya kita bisa hidup di padang mahsyar nanti, maka dimatikan tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa hidup di alam barzakh, bisa kita bisa mati, maka dihidupkan tubuh kita. Untuk apa? Untuk bisa dimatikan tubuh kita nanti di alam barzakh. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan al-masam. Rabon itu apa? Jadi makanya rabon itu, kalau di dalam tafsir Baidawi, rabon itu kata beliau, asluhu rabba yurabbi tarbiyah, yurabbi syai'an fa syai'an hatta kamula. Makanya seseorang itu dididik sedikit demi sedikit sehingga dia menjadi sempurna. Inilah yang Allah lakukan pada manusia. Inilah yang Allah lakukan pada penciptaan alam ini. Artinya apa? Dididik sedikit supaya apa? Supaya dia sempurna. Jadi manusia yang sempurna. Kalau istilah kita di insan kamil ya. Jadi manusia kepeduli dia. Tetapi ironisnya, ketika manusia itu makin lama makin besar, dia makin kemar pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang tua. Ketika lahir anaknya, dijaga anaknya, dididik anaknya, berbulan, diberobat dia dan lain sebagainya. Ketika kakak dia kan kunci. Itu makna rabba Rabbi. Kalau kita merujuk ke dalam Taurat dan Injil, ada di dalam Taurat. Kata Dr. Yasir Burhan, kalimat Taurat ini tidak pernah berubah sampai sekarang, masih ada di dalam Taurat. Kalimat ini masih ada di dalam Injil Markus, masih ada dalam Injil Markus yang mengatakan bahwa Allah yang Esa. Jadi walaupun mereka yang mengatakan Uzair binillah, Uzair itu anak Tuhan karena sudah tidur 100 tahun lamanya. Nasrani mengatakan Isa binullah, Isa itu anak Tuhan. Tetapi di dalam Injil mereka sendiri itu mengatakan Allah yang Esa. Sekarang kita perhatikan. Di dalam Taurat Allah Subhanahu wa taala, Taurat mereka sendiri mengatakan kalau Allah yang Esa. Jadi ini bunyi Taurat yang sudah diterjemahkan oleh orang bin Nufal. Sebelumnya Taurat itu berbahasa Ibrani. Ar-Rabbu ilahuna rabbun wahid. Fatuhibbar rabba bi kulli quwwatika wa qalbika wa nafsika. Itu bunyi Taurat atau perjanjian lama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Farao yang Musa. Maka inilah ayat pertama kepada Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berada di Kitur, yang pertama sekali turun bunyi Taurat pertama sekali lahir. Tetapi kalau kita buka Injil Markus itu bukan yang pertama sekali, tidak. Ya, itu diseling di dalam Injil. Tetapi kalimatnya pendek. Kalau di dalam Injil
Ya Musa, ajarkan kepada umatmu ya Musa ar-Rabbun. Rabbun itu apa? Yang menjadikan ini, yang mengatur ini, mengatur itu. Siapa itu Rabbun? Ilahuna. Katakan kepada umatmu, Rabbun itu adalah yang kami sembah, yang kita sembah. Siapa itu? Rabbun wahid, yang mengatur cuma satu. Fatuhibba Rabbah. Kalau ingin menikmati ibadah, maka cintailah Allah Subhanahu wa taala. Bikulli qalbi, dengan hati. Makanya apa? Dari dulu Allah sudah mengajarkan Nabi Musa alaihissalam supaya ikhlas dalam beribadah. Jadi kalau tidak ikhlas dalam beribadah, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Imam Jalalain dalam tafsir beliau. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Apa kata Imam Jalalain? Ini ayat ini tuwajibu lil-yahud wa nasara. Itu untuk Yahudi dan Nasrani. Artinya Yahudi dan Nasrani dalam beribadah, kalau ibadah mereka tidak ikhlas karena Allah, maka ditolak semua ibadah. Itulah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sering menggunakan ayat itu, kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tapi kalau kita lihat itu ditujukan ayat itu untuk siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi walaupun ada syariat di dalam kitab Taurat, ada syariat di dalam kitab Injil, ada aturannya kata Allah. Kalau kamu tidak ikhlas beribadah, jadi amal ibadah itu tidak. Maka Allah mengatakan di dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ini bunyi Taurat ini seperti yang ditanya oleh Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, kalau kamu hebat, ya benci Nabi Isa. Ayat yang pertama turun dari 9 apa namanya? Itu apa yang pertama? Kalau kan Nabi Muhammad kan ikrabis kalabi kata dihalak ke Nabi Musa. Langsung dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam. Ar-Rabbu ilahuna Rabbun wahid. Nah itu yang ayat yang pertama turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ila rabbika yauma idzil masah. Rabbun itu mengatur, yang mengatur. Makanya kalau kita susah di dunia ini, mintalah sesuatu itu bagi yang mengatur dunia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat jatah apa-apa. Menutupi kita kalau ke bagi yang atur lagi Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu yang punya langit, yang punya bumi, isi langit, isi bumi itu punya kepada Allah. Maka kalau ingin minta sesuatu, mintalah yang punya langit dan bumi. Jangan bertawakal pada orang lain. Wah, juga bapaknya kaya kan dulu lagi kerja, bapaknya dengan menyukai bapaknya dengan kerja. Saya tidak dapat apa-apa. Jadi makanya tawakallah kepada Allah yang memiliki langit dan yang memiliki orang yang kita lakukan tadi, yang memiliki orang yang kita lakukan tadi. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit sedang jemaah di dalam masjid. Nanti kalau kita lihat Rasulullah kenapa tidak minta itu? Karena Rasulullah tahu hakikat itu bukan itu sebenarnya. Sampai dalam nanti tujuan itu kan tujuan itu kan ya. Lalu dunia tujuan itu kan kita lupa kalau kita akan meninggal dunia. Maka perlu kita ulang-ulang. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada suatu hari Rasulullah SAW itu mengambil kayu, mengambil kayu ranting. Ketika itu Rasulullah menggaris tanah dengan ranting. Setelah itu Rasulullah garis lagi tanah yang dengan ranting itu adalah kayak panjang sedikit. Sahabat bertanya, tafsiran apa ini ya Rasulullah? Kenapa ada garis pendek? Kenapa ada garis panjang? Rasulullah mengatakan itu garis pendek itu al-insan, umur manusia, umurnya pendek. Nah yang pendek itu ketiga, itu garis panjang itu adalah cita-cita manusia. Dia hidup di dunia, hidup dari 2000 waktu itu cita-citanya dari 2000 waktu itu dua kali tangan dan 2000 belum bukan cita-citanya panjang sekali. Tetapi umurnya pendek. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, takutlah kamu kepada garis pendek. Artinya bermuhasabahlah kamu. Sebesar apapun cita-cita, sehebat apapun cita-cita, kematian itu tak bisa lari dari kematian. Yang kita cita-cita kalau dia belum tinggal. Cita-cita kalau dia itu tapi umurnya tidak sampai
Jadi kamu ketika meninggal berikan kepada siapapun dia, Yahudikah dia, Nasranikah dia, Musyrikah dia, Munafikkah dia, dan kalau meninggal dunia hana yang hendak tinggal ke Allah Subhanahu wa taala. Lagi ada durhaka, ada durhaka korupsi. Nyate bohongan. Tapi ketika dia kecelakaan yang ringan apa? Dengan qiyamah. Dengan rumah yang besarkan dia. Ya, nanti durhaka. Demikian pula semunafik apapun seorang, seyahudi apapun seorang, semusyrik apapun seorang, ketika sakaratul maut Allah mengatakan kalla sawfa ta'lamun. Itu kala ini saja. Ya, bisa saja. Artinya apa? Begitu jeleknya kamu kata Allah. Masa teringat kepadamu ketika sakaratul maut? Ini yang pertama. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Yang kedua, kamu teringat kepadamu ketika di alam barzakh di ibadah masyarakat. Ibadah masyarakat ingat apa? Allah bukan lagi oleh Allah, oleh Allah. Urung lagi bukan spesial untuk Allah. Lu bukan lagi oleh Allah. Ya. Baru dia dengar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dengar pun kita dengar. Ya. Ini maksud yauma'idin al-masah. Kita lanjutkan. Jadi masah marjah. Marjah itu tempat kembali. Contoh, kita menulis tulisan. Nanti ada marjah. Marjah itu daftar pustaka. Ketika kita menulis itu, kita selalu kembali ke daftar pustaka. Ini betul tak pernyataan ini kembali ke daftar pustaka? Apapun yang kita tulis selalu kembali ke daftar pustaka. Ini masa ini apapun yang kita lakukan kita pasti nanti. Kita berbuat baik selalu di dunia mati. Oh kita tidak berbuat baik berbuat jahat mati. Oh lo berbuat baik satu jahat satu mati. Jangankan itu pembunuhan saja juga mati juga kata Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu. Ini ada di dalam tafsir Jalalain ketika beliau mengatakan idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Apa maksud kuwirat? Sebagai penafsir mengatakan dirobek. Sebagai mengatakan Imam Jalalain mengatakan ikatan itu sudah habis masanya. Sehebat apapun matahari itu, pertama sekali diciptakan oleh Allah sampai sekarang masih seperti ini. Sehebat apapun dia akan habis masanya, habis waktunya. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW yang mengatakan, "Beliau kamu jahat, kenapa bapak lagi yang berani? Mati berani. Jangan takut sama Abu Lahab, Abu Jahal. Dia akan sampai waktunya untuk mati. Sehebat apapun seorang itu akan mati. Nyai tadi kita itu di Eropa lagi yang mati sebelumnya. Dan perlu kita ketahui, dia akan mencari kita nanti pada masa. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa masuk ke dalam surga dulu. Kenapa? Masih ada dosanya sama orang lain. Dia masih menzalimi orang lain. Makanya orang yang menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, kunci surga itu memang sudah ada sama dia. Tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana cara minta maaf dulu pada orang itu? Selesaikan dulu kewajibannya, ya, dan ramah orang lain. Kalau enggak bisa masuk ke dalam surga, walaupun dia seorang lagi. Kaum muslimin sedang gimana dalam hati? Kita lanjut. Fala saddaqa wala shalla. Ya, coba. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan salat. Iya. Fala fatafri namanya. Apa maksud fatafri? Fatafri itu yang ta'allaqu bima qablahu. Itu berhubungan dengan ayat sebelumnya. Bagaimana sebelumnya? Nyumpekatin aja. Ya, fatafri itu menceritakan tentang perangai, tentang akhlak, tentang etika yang dilakukan orang-orang sebelum ini. Apa itu etikanya? Kata Imam Al-Qurtubi, ini ayat ini kembali kepada ayat di belakang. Ayat sabul insanu Allah tajma'a. Apakah orang-orang itu mereka tidak yakin kalau akan dibangkitkan pada masa? Jangan pegah dengan ayat tiga Allah. Mereka kalau meninggal apa? Baru tinggal Allah. Maka ini namanya fatafri namanya. Fala saddaqa. Itu fatafri. Maka kalau kita baca ayat ini, kalau ini tahu apa maksudnya lihat ke belakang. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksudkan lihat ke belakang itu Abu Jahal. Maka beliau mengartikan, kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini untuk Abu Jahal. Kita jangan senang dulu kalau kata dan itu tahunya ayat Abu Jahal dan bedanya apa? Ada dalam kajian tafsir itu. Ada ayat berlaku untuk satu kaum, juga berlaku untuk kaum yang lain apabila dia melakukan hal sama seperti mereka. Mereka berbuat maksiat, maka akan diazab mereka. Kalau ada umat Muhammad juga
maksiat akan diazab juga seperti mereka. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, faksusil qasas. Ini ada dalam Al-Quran. Ceritakan cerita-cerita umat terdahulu itu kepada umat. Ada apa sebenarnya? Kalau mereka mengulang kembali cerita dosa-dosa seperti orang dulu, maka azab juga akan aku ulangi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan aku ulangi. Dulu kan ada tanah bisa bergerak. Jino-jino kan ada tanah bergerak. Dulu kita kan tak percaya tanah bergerak. Jadi dulu kita tak percaya. Tanah yang di malaikat dari dipuji. Kita kan apakah kita ingin menunggu kejadian seperti Nabi Lut juga? Diangkat satu kampung ke atas. Tetapi ini masih diberikan toleran oleh Allah. Benda goyang-goyang benda iya, benda ada iya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud faris. Fala sadaka. Maka sebagian penafsir mengatakan ayat ini itu Abu Jahal. Jadi nanti ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Kalau Abu Lahab itu paman Nabi. Abu Jahal bukan paman Nabi walaupun sama-sama Abu. Ya. Walaupun sama-sama Abu satu lagi paman Nabi. Abu Jahal itu keturunan Quraisy. Dia keturunan Quraisy. Kalau kita lihat silsilahnya itu ke atas, dia sampai nanti ke 10 itu. Ya, sampai ke 10, sampai ke Kanana. Maka keturunan Quraisy itu dari siapa? Dari keturunan Nabi Ibrahim, tadi ada Kanana. Dari Kanana itulah setiap anak Kanana itu keturunan Quraisy. Ya. Ada keturunan lagi Quraisy. Maka Nabi Muhammad adalah keturunan Kanana yang berasal dari Nabi Ismail alaihissalam. Tidak semua orang keturunan Kanana. Maka keturunan Kanana itu adalah keturunan terhormat. Maka Abu Jahal tidak mau dia diatur oleh orang lain. Nah, mau dia diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, jabatan apa yang kamu kasih ibu saya? Jabatan kamu dijauhi. Nabi Muhammad mengatakan tidak ada jabatan apa-apa. Dalam Islam itu sama semua. Ya. Maka marah Abu Jahal, wailah, celaka aku ya Muhammad. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala sadaqah. Mana sadaqah apa? Kata Imam Jalalain, sadaqah bil Quran. Ya. Kalau kata Imam Sawi, sadaqah bima ja'a bihi, sama juga. Dia tidak yakin kepada Al-Quran. Fala sadaqah bima ja'a bihi. Dia tidak yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah itu firman Allah ataukah itu hadis Rasulullah SAW? Sedikit pun dia tidak percaya. Artinya contoh karena Abu Jahal karena itu. Maknanya kita jangan jadi seperti Abu Jahal. Ruko dia mengatakan saya hebat, dia hebat habis itu meninggal. Abu Jahal kan meninggal ketika perang Badar. Cuma sebentar saja dia membanggakan diri, akhirnya dia meninggal. Abu Lahab itu juga, Abu Lahab setelah perang Badar. Dia mengatakan saya hebat, saya orang kaya, setelah itu dia meninggal dunia. Kalau ada yang mengatakan dahulu Malaysia, maka dalam sejarah ini memang aneh juga. Dalam sejarah dicatat itu Fir'aun pada masa Nabi Musa yang meninggal umur 90 tahun itu, yang membesarkan Nabi Musa, hantar takik, seumur dia hantar takik. Kemungkinan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan Allah ingin memberikan pelajaran kepada Fir'aun supaya dia tahu ini nikmat yang itu hantar takik. Tetapi apakah kamu mengingat kepada pemberi nikmat yang memberikan kamu selalu sehat, artinya apa? Juga itu biasa diingat ke Allah ketika nikmatnya kayak jangkut ingat. Tetapi ketika belum dijangkut nikmat, anak ingat. Gimana nikmat sehat kayak jangkutnya, kamu artinya nikmat. Ya, dengan Allah, astagfirullah. Kalau mikir bagaimana kamu pikirkan? Padahal banyak yang sayang ini. Dan yang bekal ini kalau menteri, kita sakit. Nyawa terpilih itu banyak sekali. Jadi akhirnya apa? Teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Fir'aun ini sesuai selalu sehat. Tapi walaupun dia sehat, dia meninggal dalam keadaan kanker mulut pada umur 90 tahun. Jadi umur 90 tahun dia kanker mulut. Berbeda usia dengan Paus Paulus 2 tahun. Paus Paulus 88 tahun. Walaupun dia dijaga semuanya, dijaga makanan, dijaga, tapi meninggal. Fir'aun ini menjaga semuanya, meninggal juga usia 90 tahun. Di mulutnya kanker, tidak bisa makan ini, makan itu, tidak bisa makan apa.
ada rekor. Nah, orang dengan modal itu pakai kekuatan. Ada orang dengan modal itu modal gede-gede kata ya umur kata. Tetapi ada juga orang berbeda. Makanya diberikan modal ada modal bakal. Kalau kebaikan, ya anak-anak tanya dengan kebaikan. Ya mati itu saja. Buat mati, begal mati. Saya berikan modal yang kedua kata Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Saya berikan kalian kecenderungan berbuat jahat, kecenderungan berbuat baik, kecenderungan. Sehingga seorang ketika dia berbuat jahat, dia tahu itu jahat. Seorang ketika berbuat baik, dia tahu itu baik. Mana ada dasar hukumnya? Hadis Rasulullah SAW. Ketika seorang pemuda mendatangi Rasulullah, ini saya rasa kebaikan secara umum, dan kejahatan secara umum. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, tolong kau tunjukkan kebaikan kepada aku ya Rasulullah. Apa itu kebaikan ya Rasulullah? Ya, karena pada hadis Rasulullah nanti berbuat baik kebaikan, sholatku kebaikan, ini kebaikan. Tetapi kalau Rasulullah apa? Is'afi qalbak. Tanya pada dirimu sendiri kata Rasulullah. Hatimu itu sangat canggih sekali ya. Hatimu tahu kalau kamu berbuat kebaikan, hatimu tahu. Sahabat bertanya lagi, dari mana ya Rasulullah tahu ya? Itu makna qalbu. Kalau hatimu tenang sekali, berarti itu sebuah kebaikan yang kamu lakukan. Kita bersedekah, habis bersedekah tenang hati. Ya Allah mengangkat hati. Kita berkorban, habis tenang hati. Ya Allah mengangkat. Berarti korban tadi kebaikan. Berarti sedekah tadi kebaikan. Tetapi kata Rasulullah, ya, apabila hatimu mendakuk hati, berarti itu kejahatan kata Rasulullah. Kita ini tak korban kami tak atau lemah tak. Mendakuk hati, apakah nak tuh? Apakah apa dia bukan gitu? Hanya kilo nak kalau tumpah kami yang kalau tumpah lemah bukan itu. Mendakuk hati. Maka kalau mendakuk korban dia tadi semua kejahatan. Maka Rasulullah juga mengatakan kalau kamu ingin tahu kejahatan, isafti qalbak, hanya pada hati. Kalau hatimu mendakuk, berarti kamu lakukan ini tidak benar. Maka kita kalau ingin tahu salah kita khusyuk sama hati saja, sama hati buat hati. Hati tidak pernah tahu. Kita ingin tahu salah kita khusyuk atau tidak khusyuk, sama hati kita tahu. Yang tahu dalam bayang itu benar, yang pun mati, yang hati tidak bisa berbohong, yang hati tidak bisa berbohong. Tetapi kalau kita salah rame, presiden atau politik, mungkin kamu main. Ini seperti kejadian begini ya. Jadi kami teman saya pernah bertanya di Jakarta itu kan ada ini kuburan umum itu kuburan VIP, kuburan ekonominya. Notanya banyaknya bukan VIP, banyak cunya di kuburan Kalimantan. Ini agak tinggi sedikit. Dan ini memang di bawah itu, ini di bawah standar ini harus bayar per bulan sekian. Kalau ini bayar sekian, bayi nggak mau penting kan? Bayi ya, penting kau urus penting. Saya tanya kalau nggak bayar bagaimana? Oh nanti ditimbal lagi bayar di atasnya. Kalau nggak bayar, maka harus bayar modal. Kemudian yang paling bawah itu kelas ekonomi. Kadang-kadang banjir kamu boleh. Jadi artinya pagi ini menyenang. Rupanya di situ ada orang-orang jasa rumah yang kayak gitu yang pakai rumah, pakai kucinya, dan pakai PDP. Jadi artinya apa? Termasuk naur receh. Ketika ditanya ini apa? Kami jasa rumah, karena naur jaga hanya rumah. Ya, hanya rumah. Jadi bagaimana rumahnya? Kita pilihan. Nah, orang minimalis. Jadi cukup yang bagi baca ya. Ada orang nanti yang diakan minimalis. Nah, artinya apa? Baca rumah sekian lagi, bayaran tidak. Nanti ada yang teman saya tanya, itu kan orang mendemai penggilkan. Namo, gimon, lu keli-keli ya itu guna, mendemai fee kau mana? Mendemai fee kau. Ini artinya apa? Itu bukan dari hatinya. Itu memang apa? Dia berpikir kepada fee dan tambahan dan lain sebagainya. Kata dia kalau kita mau dengan bayarannya sekian, ini tak mahal. Ya. Kenapa? Karena kita itu sudah ikhlas untuk orang yang begini. Tetapi kalau kita salah tanya, itu ibadah, itu hati nak pernah. Ya. Jadi makanya kita mau tahu tadi salam maghrib kita tadi khusyuk atau tidak khusyuk. Habis assalamualaikum, tenangkah hati? Oh cukup tenang, itu mengatakan berarti khusyuk membayarkannya. Tetapi
talimi orang baik, coba talimi orang baik, atau coba kita orang baik, hati ini akan memberikan sinyal bedak nanti. Mana dia berpegang, karena berusaha kita buat maksiat. Coba buat kebaikan, hatinya akan tenang selalu. Maka Rasulullah mengatakan istaftiqan, mintalah fatwa dari hati, tanyalah kepada hati. Jadi hanya alasan dengan nyolot, hanya lupa yang pada masa, hanya lupa ibadah, hanya lupa kebaikan tidak bisa berubah lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah di dalam jemaah. Apalagi kita itu pada sadar, walaupun ayat ini Abu Jahal tidak yakin kepada Al-Quran. Kalau versi tafsir Sahih, Abu Jahal tidak yakin apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah itu Al-Quran ataukah itu hadis? Jadi makanya coba kita konsentrasi saja. Nyoronyo benar target. Nyoronyo baca Quran benar target dan baca hadis. Baca Quran satu ayat. Kalau kita target satu hari satu ayat, tidur lerto 65 ayat. Ya. 2 tahun, 3 tahun kita mungkin sudah berapa 5 tahun ya sudah khatam. Kalau kita baca satu ayat. Beberapa tahun sudah. Nyo katanya mau buka setiap tahun. Padahal dia dapat 2 ayat baca. Oh, berarti cuma Nabi Abi. Yang itu Nabi Abi. Jadi paling enggak kita perlu meninggal dunia. Paling enggak sudah khatam sekali. Kemudian kita juga punya target. Nyo paling enggak baca. Baik tidur atau hadis hektar. Tidur atau hadis. Oh, hektar tidur atau hadis. Tidur atau hadis. Namun tu mata meninggal dunia paling enggak perlu hadis kata buku dia. Paling enggak kita tidak terkejut ketika masuk ke alam barzah. Kita tidak terkejut ketika kita mau meninggal dunia didatangi oleh malaikat nasihat dan nasihat. Anak kita ketika kita dibangkitkan pada masa kita tidak terkejut. Baik sampai itu orang baik. Ini seperti ada dalam surah Yasin. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Maka kenapa ada sakta di sini? Ada sakta karena ini ada dua model, ada dua ini. Satu manusia kafir, satu lagi mereka. Orang kafir itu mengatakan, "Mamba'atsana min marqadina hadza." Marqad itu apa? Tempat beristirahat. Dia pikir dia istirahat terakhir. Orang kafir dia pikir dia itu tempat beristirahat terakhir. Artinya hari. Rupanya dibangkitkan dia dan terkejut dia. Dijawab oleh mereka, "Hadza ma wa'ada ar-rahman." Bukan baca Quran. Inilah janji Allah dalam Al-Quran. Janji Allah dalam hadis Rasulullah SAW. Wasadaqa Rasul, dan benarlah orang-orang yang diutus oleh Allah kepada kalian. Dulu kalian tolak mereka. Kaum muslimin sedang jemaah di dalam jemaah itu maksud falasah. Walasana, salah itu apa? Dan dia tidak pernah salah. Ya. Kalau salah itu kalau kita lihat dari segi bahasa, ada beberapa penafsir mengatakan walasana itu maknanya dia tidak berdoa. Apa maksud tidak berdoa? Petunjuk itu, petunjuk taufiki tidak akan diberikan oleh Allah cuma-cuma, kecuali dia minta kepada Allah. Maka kalau kita duduk di rumah, tadi belum petunjuk ya Allah, maka belum main ya Allah, ada belum mampu ya Allah, lo lagi ya Allah, mampu apa? Lo petunjuk, yang lo penting. Petunjuk itu diminta. Maka sesuai dengan diskusi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kullukum dhalun illa man hadaitu." Fastahduni ahliku. Semua kalian sesat, tidak tahu kemana mau jalan. Semua kalian buta, semua susah kenal, kecuali saya yang saya berikan petunjuk kepada dia. Tapi dengan cara fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang katanya hai aku anu, karena kita apa? Yang Allah bagaimana aku anu dulu ya Allah. Tunjuk petunjuk kan dulu ya Allah. Ya Allah tunjuk petunjuk kan dulu. Bukan mati tapi yang kumpul ya Allah. Kita minta kepada Allah. Kalau ini coba mau tahu, anak kalian katanya, anak kalian. Kemungkinan iblis pun mungkin hanya katanya dan setan tak pernah melihat kita. Jadi makanya dalam sebuah hadis, ini setan tidak berada di rumah kita, tapi kata Rasulullah begini dengan syarat. Ketika kalian masuk ke dalam rumah, kalian membaca Bismillah dan mengucapkan salam. Itu setan dalam detik itu dia pergi. Apa kata setan? La mabita al-yawm. Tidak ada tempat tinggal kita sekarang. Kalau kita bisa melihat setan, ketika kita masuk dalam rumah, Nabi penuh dengan setan, iblis penuh dengan setan. Makanya
tidak pernah ada assalamualaikum, tidak pernah baca Quran di rumah itu, tidak pernah ada salat sunnah di rumah itu, maka rumah terus dipenuhi oleh setan. Makanya ketika kita masuk dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran ini ada dalam hadis Rasulullah, muttafaqun alaih hadisnya. Dan hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika kamu membuka pintu, membacalah Bismillahirrahmanirrahim, karena setan takut sekali kepada setan. Ketika itu ada hadis lain nanti begini, yumatharawun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau tidak ada Sayyidina itu, Allahumma salli ala Muhammad, atau baca Allahumma salli. Ada orang atau tidak ada orang di dalam rumah, ucapkan salam. Sebagai mengatakan ucapkan salam orang yang tidak ada orang di rumah. Assalamu alayna wa ala ibadiyas salihin. Keselamatan bagi kami yang masuk ke dalam rumah. Sebagai mengatakan sama saja. Ada orang tidak ada orang. Ketika masuk Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka setan akan mengatakan lama bidaya. Apalagi manusia ketika makan habis isya nanti ada baca Bismillah. Apa kata setan? Akrantum al-mabit wal asya. Kita sudah dapat tempat tinggal dan makan malam hari ini. Pesta yang penggunanya ini. Maka setan itu berpesta di rumah orang yang tidak pernah mengucapkan salam di situ, tidak pernah membacakan Bismillah. Apakah ketika membuka pintu atau ketika makan? Maka setan berpesta sesuai dengan hadis Rasulullah. Setan mengatakan akrantum al-mabit wal asya. Kita dua dapat di rumah ini. Yang pertama apa? Kita bisa tinggal di rumah ini. Dan yang kedua, kita bisa makan malam bersama-sama di sini. Makanya sebelum tidur, kalau kita lupa dan sebelum tidur bacalah Bismillah. Makan begitu juga bacalah Bismillah. Maka nanti ada sebuah hadis begini. Kalau kamu lupa baca Bismillah, maka bacalah Bismillah awalahu wa akhir. Jadi dengan nama Allah di awal dan di akhir. Pertanyaannya, setan sudah makan makanan kita tadi. Dia sudah menikmati makanan kita. Ketika akhirnya kita baca doa Bismillah awalahu wa akhir, berdoa balik. Kali ini lagi ukara dia. Katanya dia atau hidup. Apa yang dia katakan kita bayi gendang. Dorong atau hidup. Nama apa? Nama apa? Kali kita bayi gendang. Apa hidup kamu? Kali bayi gendang. Nyok kali dorong saya. Apa fungsi membaca Bismillah di akhir? Ketika kita satu suam lagi, itu sesuai hadis Rasulullah. Ketika kita satu suam, walaupun baca Bismillah, maka Rasulullah menyuruh bacalah Bismillah awalahu wa akhir. Rupanya ada hikmah di belakang itu. Ada dalam satu hadis Rasulullah sampaikan senyum. Kenapa tersenyum? Jibril memberitahukan ya Muhammad, kalau seandainya nanti umatku itu dia baca Bismillah ketika suapan terakhir Bismillah awalahu wa akhir, setan yang sudah memakan makanan dia, mereka mudahkan semua makanan itu. Mereka mudah. Makanya jatah makanan kita tadi itu tidak bisa dimakan oleh setan tadi. Nah, itu dengan kita membaca Bismillah awalahu wa akhir. Walaupun makanan tinggal satu semua lagi, ya tinggal satu semua. Kaum sering sedang jemaah di dalam Allah. Itu makna salat. Jadi salat itu dua. Yang pertama salat, beribadah, tembayangkan. Gimana cara tahan tembayangnya? Enggak salat. Bagaimana cara dia tidak apa namanya? Kalau yang kedua salat itu berdoa. Dia minta petunjuk. Dia itu ingin petunjuk, tapi tidak minta kepada Allah. Maka kalau kita itu lindung selama ini lindung. Nyonya buka ketelah dia kata, yang benar juga yang malam. Ya benar juga. Kalau kita sering mengucapkan Bismillah masuk dalam rumahnya, setan hana malamnya. Nggak ada, dia kembali besok pagi dia kembali. Sedangkan kita sebelum fajar kita salat tahajud. Ingat kita melaki Allah. Hana tahu kan baik ini yang ada di dunia. Dan melaki Allah tunjuk ke dunia. Kenapa selama ini saya selalu mudah, saya selalu lindung? Cuma biasakan seperti ini. Inilah yang dikatakan Imam Al-Ghazali. Yang tadi tidak mudah membutuhkan kepada Allah. Kalau ingin dekat dengan Allah. Dan dekatlah dengan Allah itu dengan hati, jangan dengan orang. Menyomongkan dan hantar tidak pernah ketemu, tapi gunakan hati. Karena manusia itu ada tiga, kata Imam Baitawi. Yang pertama, manusia yang pertama anahu ittala, anahu yaqtaqi anallah yaqali alaihi wa la yaqifu anhu. Ada model manusia yang pertama ini sebagai berikut. Dia itu yakin kepada Allah, yakin Allah melihatnya. Ketika dia buat maksiat, dia yakin dia tidak pernah absen dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walakin lam yata'ala. Dia tidak menikmati ibadah. Ada nikmat ibadah apa ya? Baca Quran hanya nikmat.
kemudian dia hendak nikmat, mandu hendak nikmat, bayar kami hendak nikmat. Karena dia tidak tahu hakikat salat kurban. Kurban tidak nikmat sama dia. Apa yang kurban? Benar lagi, apa yang kayak juga sia-sia ya. Dan nikmat sama dia. Orang ini kata Imam Baidawi, makanya jarang Imam Baidawi melakukan pendekatan tasawuf. Cuma waktu itu saja pakai rumah. Rumahnya tak tasawuf Imam Baidawi. Orang ini namanya orang maasi namanya, orang berbuat maksiat. Dia tahu itu dia dipantau oleh Allah, tapi maksiat dia lakukan. Dia menikmati maksiat. Itu orang pertama. Orang yang kedua, annahu yaqtaqid an Allah ya'tali alaihi wa la yaqifu anhu. Ya. Wa yadhuru Allah bi qalbi. Jadi orang yang kedua ini, dia yakin dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dia tidak pernah absen dari pantauan Allah. Dia itu menggunakan hatinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini namanya apa? Pada level muraqabah. Muraqabah itu bagaimana? Dia menjaga dirinya supaya tidak murka. Terus kan tu, baik kau pekat Allah bukan murka. Baik kau ada kau pekat Allah benci ujuk ada kau. Baik kau pekat Allah benci ujuk kau. Itu muraqabah namanya. Seperti kita masuk ke mall, muraqabah itu dimantau. Tak kalau ini CCTV kau nanti keluar dah kira. Sana cuak dah mungkin pekat kalau CCTV. Ketika kita pergi ke sebelum satu lagi kalian ada CCTV paham. Inilah orang level kedua namanya muraqabah. Makanya orang ini terus memantau, untuk bayar itu di Tuhan. Itu kuasa saya di mana ya? Itu namanya level muraqabah. Level yang ketiga, nyok level-level ini. Ini level-level ahli sufi yang paling tinggi, yang seperti level Rasulullah. Tapi kita bisa di level itu dengan cara gunakan level kedua, bisa dijadikan level ketiga. Bagaimana level yang ketiga? Sama juga begininya. Annahu yaqtaqid an Allah mutali alaihi wa la yaqifu anhu. Dia yakin betul Allah memantau dia. Dia yakin betul dia tidak pernah jauh dari pantauan Allah. Wa yanzuru Allah bi ainil basirah. Dia itu melihat Allah seakan-akan Allah berada di hadapan dia dengan ainul basirah, dengan mata hatinya. Kalau tadi dengan hati, kalau ini dengan mata hatinya, sehingga dia menikmati ibadah salat. Yang lagi belum main game. Yang dia sudah masuk level ketiga. Dia dengan mata hatinya dia main game, main di online namanya. Apapun yang terjadi di luar naik game, gempa yang kira-kira, yang kira-kira. Kenapa? Karena dia sudah masuk level ketiga, ainul basirah. Seakan-akan yang main game dalam dunia ini akalnya dia. Ya, lagi urut bola. Seakan-akan main bola itu dia, sehingga dia sudah masuk level yang ketiga. Waktu itu pak bola gol, gaji main itu pak dia naik itu. Ketika gol, nabilah gol. Ini sudah masuk ainul basirah. Katanya kalau ingin sampai ainul basirah harus ada latihan. Tak berdoa tahajud, tak berdoa Allah, kemudian tak berdoa hati, tak berdoa Allah, berdoa hati, lagi Rasulullah, gimana alun hati. Ketika sujud Rasulullah SAW, itu waktu sujud salat tahajud. Apa doa Rasulullah? Allahumma ati qalbi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, pilih hati dunia. Makanya Rasulullah kan buat pilih hati malaikat juga. Ketika masih usia kecil, masih kecil, pada halimatul sa'diyah. Yang kedua ketika mau berangkat Islam. Tapi Rasulullah masih minta lagi kepada Allah, Allah atina nafsi taqwa. Pilih hati dunia. Anta khairu man zakkaha, yang bisa membersihkan hati saya cuma Engkau ya Allah. Ya. Kenapa? Anta waliyuha. Engkau yang menjaga hati saya. Wa anta maulaha, yang memiliki hati dunia adalah Engkau ya Allah. Ya. Tinggal beri Rasulullah SAW. Pada yang kita hati Rasulullah kafir, makhluk kafir. Apalagi model katanya. Ya. Paling enggak katanya waktu yang nikah saya mau kafir lagi. Anak datang juga. Paling enggak minimal lagi ya. Walaupun anak dapat berdoa tahajud, paling enggak minimal anak datang juga. Anak terima kau, anak terima kau, anak itu terpuluhan kau. Ya. Sudah. Ya, saya rasa cukup. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut. Walakin katama wa tawalla. Ya. Ini namanya jumlah kasar dengan walakin. Ya, karena kasar itu ada dengan walakin, ada dengan bau, ada dengan innama, ada dengan illa, didahului